Kajian pagi ini mari kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita angkat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunalu biha rahmatu wal ghufran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad munzil alaihi al-Quran wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi ashrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa yaqulu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi kita semua. Wabil khusus kepada para tokoh, para bapak haji, para sesepuh, juga para ustadzah yang hadir di dalam majelis ini. Tidak saya sebut satu persatu, insyaallah Allah senantiasa memuliakan, senantiasa memberkahi. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan karunia nikmat kepada kita semua taufik dan hidayah, sehingga kembali kita bisa melanjutkan kajian kita. Hadir di majelis ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih untuk menjadi yang terbaik. Karena dengan hadir di majelis, Allah akan berikan kepada kita pemahaman tentang agama ini. Dan agama ini harus kita fahami, ya. Karena memang Islam ini agama dan ilmu. Antara ilmu dan agama tidak terpisahkan, sehingga orang yang beragama itu harus berilmu. Makanya ayat yang pertama kali turun pun ayat bagaimana kita harus belajar, Iqra. Dan ketika kita nanti sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang muslim, kita juga harus berdasarkan ilmu. Sebelum kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, harus pakai pemahaman yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi karunia Islam itu Masya Allah, karunia yang sangat besar, yang digambarkan oleh Ibnu Abbas bahwa karunia Islam ini rahmat Allah yang sifatnya umum. Kata beliau, wa huwa 'amun liman amana bihi wa man lam yu'min. Wa karunia Allah berupa rahmat di dalam Islam ini adalah karunia yang sifatnya sangat luas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Muhammad, melainkan agar menjadi rahmat, dan rahmatnya untuk siapa? Lil alamin, untuk alam semesta. Menurut para ahli, ketika di dalam kalimat ini diawali dengan negatif, dengan nafi, lalu disusul dengan istisna, perkecualian, itu mempunyai faidah lil hasri. Jadi wama arsalnaka, dan kami tidak, ada nafi di situ, tidak mengutus engkau ya Muhammad, lalu disusul dengan istisna, illa, melainkan. Ini mempunyai faidah yang khusus. Jadi sebetulnya inti dari semua ajaran Islam yang begitu luas, begitu dalam, diajarkan oleh Muhammad sejak beliau diangkat jadi nabi sampai wafat beliau, itu intinya, itu globalnya, itu sebetulnya supaya semua ini menjadi rahmat. Jadi sangat tidak tepat kalau orang itu semakin beragama kok dirasakan malah tidak enak gitu, sama orang lain jadi tidak enak. Bahkan kata Ibnu Abbas tadi, rahmatnya harus dirasakan oleh orang yang beriman dan tidak beriman. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin, alamin itu alam. Dan para ulama mengatakan kata-kata alam ini adalah sebuah kata yang tidak ada tunggalnya. Jadi kalau kita katakan alam itu ya sudah langsung otomatis itu sifatnya apa? Plural, karena alam. Kenapa? Karena alam itu dikatakan ilmun, ismun likulli kainin siwallah. Ismun, sebuah nama, likulli kainin siwallah, untuk semua benda apapun selain Allah. Maka kalau disebutkan alam berarti itu otomatis jamak. Tetapi di dalam ayat ini sudah jamak, masih dijamakkan lagi. Alam dibuat alamin, itu alam semesta. Alam itu sudah jamak, tapi dibuat alamin, itu dijamakkan lagi, namanya jamak mudzakkar salim. Ditambah ya atau nun, ditambah ya dan nun, atau alif dan nun, atau wawu dan nun. Itu menunjukkan bahwa rahmat itu sangat luas. Jadi masya Allah, ketika kita diberikan hidayah untuk menjadi seorang muslim, lalu kita pahami itu, masya Allah, itu karunia yang sangat besar. Dan itu mencakup untuk orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kata Ibnu Abbas, fa amma man amana fa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Untuk orang-orang yang beriman, maka Allah rahmati di dunia dan di akhirat. Allah ciptakan rahmat 100, yang satu untuk di dunia, nanti yang 99 untuk di akhirat. Fa amma man lam yu'min fa rahmatuhu fid dunya bi ta'khiril 'adzab. Orang-orang yang tidak beriman dikasih rahmat juga dengan datangnya Islam, yaitu apa? Tidak segera azab, dikasih kesempatan. Dan kebaikan-kebaikan duniawi yang lain. Dulu sebelum datang Islam itu orang jahilah itu masya Allah hidup bertempur, perang, saling memakan, saling bermusuhan, tidak ada kedamaian, ya kan? Maka sampai ada bulan-bulan hurum itu kan riwayatnya, kemudian ada 4 bulan yang dianggap sebagai bulan haram di mana mereka tidak berperang, karena memang orang mereka itu semuanya tiap hari perang terus. Lalu mereka menyepakati, ya ada minimal ada deh gitu, biar ada kesempatan untuk istirahat gitu. Tapi dengan datangnya Islam itu justru kedamaian. Jadi masya Allah, ketika Islam ini kita pahami dengan benar, itu akan menjadi lebih baik ya. Makanya kata Rasulullah SAW seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Sufyan, kata beliau, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah berikan pemahaman agama. Ya, kita dengan kita hadir di majelis, mudah-mudahan Allah SWT akan menambah pemahaman kita dengan agama ini. Masih kita mengkaji lanjutan dari
kajian sebelumnya dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah masih terkait dengan penyakit-penyakit hati, mulai dari al-ghaflah, lalai, mulai dari kemudian al-qaswah, keras hati, kemudian yang kita sedang kaji namanya tulul amal. Tulul amal itu artinya panjang angan-angan. Ada satu athar itu perkataan sahabat, ya, perkataan sahabat. Kata Khalifah Ali dalam sebuah athar, beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Jadi kalau athar itu riwayat yang kita dapatkan dari sahabat atau ke bawah sahabat, tabi'in, namanya athar. Kalau sudah dari Nabi namanya itu hadis. Di sini disebutkan yang paling saya takutkan dari semua ini atas kalian semua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu punya keinginan, obsesi, mimpi-mimpi yang seolah-olah itu hidup itu masih panjang, ya. Sehingga menjadikan dia itu menunda-nunda, bahkan sampai lalai untuk menyiapkan kehidupan sesudah mati. Intinya terperdaya oleh keinginan-keinginan duniawi sampai akhirnya dia itu lalai untuk menyiapkan apa-apa yang sesudah mati. Jadi lalai kepada kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh telah melalaikan kepada kalian at-takatsur, berlomba-lomba untuk memperbanyak, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian lupa bahwa kalian akan mati, akan masuk ke dalam kubur. Nah, ini disebutkan oleh Khalifah Ali, yang paling saya takutkan dari semua ini untuk kalian semua adalah mengikuti hawa nafsu dan mempunyai penyakit tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi orang dari kebenaran. Ya, kalau orang itu memperturutkan nafsunya itu biasanya apa? Dia sudah tidak lagi berfungsi akalnya, hatinya. Jadi sehingga dia ketika sangat dominan, hawa nafsunya, akalnya tidak berjalan. Makanya ada pepatah yang disampaikan oleh Ibnu Duraid beliau mengatakan, afatul aqli al hawa, faman ala hawahu aqluhu faqad naja. Afatul aqli al hawa, bencana musibah yang menimpa akal itu adalah hawa nafsu. Jadi akal itu hebat, ya. Allah berikan akal, ini satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain, ya, kepada binatang, kepada benda-benda. Tapi itu akan menjadi tidak berfungsi. Akal ini tidak berfungsi manakala didominasi, dikuasai oleh hawa. Makanya faman ala hawahu, siapa yang akalnya itu bisa menguasai hawa nafsunya, faqad naja, maka dia selamat. Tapi ketika dibalik, hawa nafsunya yang menguasai akalnya, faqad syaqa, maka celakalah dia. Makanya kata Khalifah Ali di sini, siapa yang adapun mengikuti hawa nafsu, maka akan menghalanginya dari mengikuti kebenaran. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan,
fayunsil akhirah, maka akan menjadikan dia lupa kepada akhirat. Yang berakibat apa? Ya nunda-nunda amal, gak segera mempersiapkan. Mungkin bahasa yang lebih kerennya itu tidak cerdas. Jadi tidak cerdas. Kata seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahsanun nasi, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Kata beliau, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik itu yang paling baik akhlaknya. Lalu ditanya lagi, siapa orang yang paling, waman aqyasuhum, siapa orang yang paling cerdas, yang paling pintar? Kata beliau, ahsanuhum aktharuhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Aktharuhum lil mauti dzikran, orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak dia mengingat mati. Jadi kecerdasan di sini, kecerdasan yang hakiki itu tidak diukur dengan berapa dia IQ-nya, berapa prestasi pendidikannya, jenjang pendidikannya sampai tingkat apa enggak. Kecerdasan yang hakiki itu diukur dari sejauh mana orang itu banyak mengingat mati. Karena dengan banyak mengingat mati, otomatis akan terkontrol perbuatan-perbuatan kita, akan segera bergegas melakukan berbagai macam amal soleh, ya kan? Sebagaimana kalau sudah nggak ada lagi ingat mati, udah segala cara pun ya untuk berhasil di dunia ini. Makanya dikatakan yang paling cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikran. Kriteria yang pertama yang paling banyak mengingat mati. Kriteria yang kedua yang cerdas itu apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling baik dalam mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Jadi yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak dan paling baik melakukan amal untuk kehidupan sesudah mati itu yang disebut dengan orang cerdas. Jadi kalau tulul amal yang menyebabkan orang itu kemudian jadi lupa akan kematian itu menjadikannya tidak cerdas. Di sini disebutkan wa tulul amali fayunsi al-akhirah. Dengan panjang angan-angan ini menjadi lupa kepada akhirat. Wa man nasyal akhirah lam ya'mal laha. Konsekuensinya orang kalau sudah lupa akhirat, dia tidak akan beramal untuk mempersiapkannya. Wa man lam ya'mal laha qadima ilaiha wa huwa muflis minal a'malis salihah allati la najata wa la fawza fil akhirati biduniha. Orang yang kalau enggak mempersiapkan amal di dunia ini, maka dia akan datang ke akhirat atau dia akan mati wa huwa muflis, dalam keadaan tidak punya bekal. Muflis itu bangkrut, maksudnya enggak punya bekal untuk menghadap kematian. Minal amali salihah, yaitu dia tidak punya atau bangkrut, tidak memiliki amal-amal solehah yang dimana di akhirat nanti ya, orang itu tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa bahagia kecuali harus membawa amal. Karena memang yang kita akan bawa mati itu hanyalah amal ya. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis kata beliau, yatba'ul mayyita thalath, ketika orang mati itu akan didampingi oleh 3 hal. Yarji'u thnani wa yabqa wahid, yang 2 akan segera meninggalkannya, wa yabqa wahid, dan akan setia, akan tetap bersamanya yang 1. Kata beliau, yarji'u ahluhu wa maluhu, hartanya dan keluarganya akan segera terpisah darinya. Ketika kita meninggal, masih disemayamkan di rumah, semua keluarga kita masih lengkap, sambil sedih mereka ya, menangisi kepergian kita. Harta kita yang banyak juga masih, tapi begitu nanti sebentar lagi
dimandikan, dikafankan, disolatkan, sudah. Rumahnya yang bagus, kendaraannya yang bagus, semua kita tinggal. Kita pergi ke makam dibawa. Mobil kita yang paling bagus pun gak dipakai, kita pakai keranda, mobil ambulan. Terus setelah sampai di makam, diadakan upacara pemakaman sudah selesai, keluarganya sebagian masih ikut. Sebentar lagi semua sudah selesai pemakaman, keluarganya pun pergi. Tinggal sama siapa kita? Dikatakan wa yabqa amalu. Makanya disebutkan orang yang tulul amal ini menyebabkan dia tidak pernah ingat kepada akhirat, lalu tidak beramal untuk akhirat, akhirnya dia mati tidak membawa bekal. Padahal bekal inilah yang akan menjadikan dia selamat dan bahagia di akhirat. Wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam satu pesan Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah, terkenalnya dengan sebutan Ibnu Umar. Kata beliau nasihatnya kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun, jadilah kamu fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau seperti orang asing. Gharib itu pengembara, orang asing, bukan orang situ asli. Di situ hanya sekedar bisa untuk lewat, bisa untuk keperluan kerja, habis itu dia harus balik. Kata Rasulullah SAW ketika berpesan kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, au abiru sabilin, atau seperti orang yang melintas di sebuah perjalanan. Jadi nggak lama di dunia ini sebagai orang yang tidak biasa di sini, orang asing yang sebentar lagi akan kembali ke tempat yang aslinya, atau seperti orang yang sedang berlalu, yaitu lewat di sebuah jalan. Wa fi dzalika ghayatul hathi ala qasril amal. Dalam hadis ini ada pesan yang sangat penting, yaitu bagaimana kita harus memendekkan angan-angan. Jadi memendekkan angan-angan itu maksudnya jangan sampai kita bermimpi panjang, ingin hidup sekian tahun lagi, kita membangun berbagai macam persepsi-persepsi duniawi, sampai melupakan akhirat. Tapi kalau nggak melupakan akhirat, ya nggak apa-apa, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Qasas itu, wa batahi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtahi, dan carilah olehmu, fima ataqallah darul akhirah, apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu untuk meraih darul akhirah, kehidupan akhirat. Jadi kita fokus tujuannya karena hidup akhirat itu lebih panjang dan pasti, maka kita harus fokusnya ke situ, tujuan besarnya ya. Tapi kata beliau, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan ya bagian kamu, keperluan kamu di dunia ini. Ya, jangan juga ekstrim. Ekstrim itu maksudnya gimana? Fokus kepada akhirat, dunianya itu enggak sama sekali. Sampai dia sudah punya pekerjaan ditinggalkan kerjaannya, mantap pensiun dini, habis itu akhirnya malah dia kerepotan sendiri ya. Bagaimana untuk keperluan sehari-harinya, keluarganya, memberi nafkah dan seterusnya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah jangan sampai fokus kita ini kepada dunia sampai melupakan akhirat. Tapi fokusnya ke akhirat, tapi dunia jangan dilupakan. Makanya ada satu tulisan yang ditulis oleh para ulama, disebutkan di situ bahwa dulu para ulama salafus saleh itu ketika mereka
bertemu dengan yang lain, ketika mereka saling memberi pesan itu memesankan 3 hal. 3 hal ini terkait dengan tadi, jangan sampai tulul amal. Kata para ulama ini saling pesan-pesan yang terkenal ini diantaranya bunyi apa? Man amila li dunyahu kafahu Allahu li akhiratihi. Man amila li man amila li akhiratihi kafahu Allahu fid dunya. Ini pesannya. Siapa yang bekerja untuk akhirat, maka Allah akan cukupkan untuk dunia. Ini kalau orang dulu bahasa yang sederhana itu apa? Kalau kita nanam padi ya, maka rumput akan tumbuh, bahasanya begitu. Disebutkan oleh para ulama, man amila li akhiratihi kafahullahu fid dunya. Orang yang beramal itu tujuan utamanya adalah untuk akhirat, bekerja boleh, silakan bekerja. Tapi bekerja diniatkan bismillahirrahmanirrahim, keluar dari rumahnya, kantor, niatnya bekerja dengan baik. Ya tentu saja kalau niatnya untuk akhirat itu insya Allah di kantor juga nggak akan macam-macam. Ada berbagai peluang-peluang yang tidak baik, dia nggak akan mau karena niatnya untuk akhirat, untuk memberi nafkah kepada keluarganya, untuk masa depan anak-anaknya supaya berpendidikan yang bagus, ya masalah. Tapi itu masih bingkai amal akhirat. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu fid dunya. Orang yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan dunia. Dikatakan pesan yang berikutnya adalah man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Pesan yang kedua yang terkenal di antara mereka itu man aslaha sariratahu, orang yang telah memperbaiki batinnya. Sarirah itu sanubari atau hati. Kemarin kita bahas ada satu hadis, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu wa hiya ala wahyal qalbu. Jadi dalam diri manusia ada segumpal daging, segumpal darah yang apabila segumpal darah itu bagus, akan baguslah seluruh. Di sini disebutkan man aslaha sariratahu, siapa yang memperbaiki batinnya, aslahallahu ala niyatahu, maka akan Allah perbaiki hal-hal yang lahirnya. Jadi kalau kita sudah selesai urusan batin, kita bangun ketakwaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, hati kita sudah diupayakan untuk menjadi hati yang baik tadi, maka otomatis itu apa yang akan kita rasakan yang sifatnya lahir, yang nampak ini akan baik sendiri karena pengaruh dari batin yang baik. Ketika orang itu bisa memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya juga. Kenapa? Karena yang namanya lahir itu adalah cerminan dari batin ya. Disebutkan siratul mar'i tubbi'u an sariratihi. Siratul mar'i, perilaku gerak-gerik seseorang itu tubbi'u, menceritakan an sariratihi, tentang isi hati. Makanya sebetulnya apa yang kelihatan yang terlahir ini adalah cerminan dari batin. Maka sangat benar kalau dikatakan siapa yang memperbaiki batinnya, maka akan Allah perbaiki lahirnya. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Pesan yang ketiga yang terkenal juga di antara para ulama adalah apa? Man aslaha
ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, bagaimana interaksi kita dengan Allah, kedekatan kita bagus ya. Bagaimana? Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka akan baik, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan orang lain. Jadi ketika kita ini dekat atau hubungan kita dengan Allah baik, maka insya Allah hubungan dengan orang lain juga baik. Makanya konsep Islam ini memang begitu ya kan. Tidak boleh kita hanya membangun hubungan vertikal ya, tapi juga harus horizontal. Bahkan hubungan horizontal ini buah dari hubungan vertikal. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman bagaimana? Duribat alaihim zillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi kita harus bangun. Dan disebutkan orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita merasakan di dalam berkeluarga atau bermasyarakat, kenapa orang itu tidak baik dengan kita, melihat istri kita atau suami kita kenapa tidak baik, mamanya susah diatur, anak-anak dan seterusnya. Kita bertanya, jangan-jangan bahkan kalau ulama dahulu itu bukan sampai kendaraannya, kudanya atau ontanya rewel saja, dia berpikir langsung mengoreksi diri sendiri, introspeksi. Kenapa ini kok susah ini kuda diatur? Jangan-jangan karena saya itu tidak selesai urusannya dengan Allah sehingga berpengaruh. Makanya karena apa? Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas. Jadi sebegitu ya. Di sini disebutkan bahwa begitu pentingnya kita untuk betul-betul memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki persiapan kita untuk kehidupan sesudah mati. Wa fi hadzal hadis ghayatul hati ala qasril aman wa qilatur rahbati fid dunya. Wa kana Ibnu Umar yaqul, jadi setelah Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Ibnu Umar, jadilah kamu hidup ini seperti orang asing, seperti orang yang sedang mengembara. Kamu harus mempersiapkan kalau lagi merantau, siap-siap kamu suatu saat akan pulang jangan sampai tidak berhasil, ya kan? Jadilah kamu seperti orang yang sedang lewat, ya. Nggak akan di situ terus, ya kan? Hanya melalui sebentar saja, ya kan? Lalu beliau menyimpulkan dari nasihat itu, beliau mengatakan ini kalau yang di bawahnya nasihat beliau sendiri kepada yang lain. Kata beliau, yaqulu Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadhiril masa. Idza asbahta, ketika kamu ada di waktu pagi, fala tantadhiril masa, maka jangan kamu menunggu untuk melakukan berbagai amal soleh untuk nunggu sore. Atau dengan bahasa lain, nggak mesti harus yakin betul bahwa ketika pagi masih hidup, sore sudah paginya masih hidup, sore masih hidup juga, belum tentu. Makanya kata beliau, idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika kamu ada di pagi hari, jangan nunggu-nunggu, jangan tunda-tunda sampai sore. Karena kita nggak tahu sampai kapan Allah kasih kesempatan ya. Nggak ada orang yang mati dia tahu kapan ya. Yang paling tahunya isyarat-isyarat aja kadang. Tapi yang diisyaratnya yang hidup. Allah sendiri yang orang yang meninggal apakah yang itu nggak ada tahu. Karena wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ya, dalam surat Luqman ya. Bahwa Allah SWT mengatakan
La tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, dan tidak ada orang yang tahu di bumi mana, belahan bumi mana dan kapan ya orang itu akan mati. Maka disebutkan kalau kamu di pagi hari jangan nunda-nunda sampai sore, karena kita nggak boleh beryakin banget bahwa sore nanti masih hidup. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Ketika kamu ada di sore hari, jangan nunggu-nunggu besok. Kalau pepatah yang sering kita dengar itu la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Nah, ini memang berat bahwa janganlah kau menunda, la tuakhir amalaka ilal ghad. Janganlah kamu menunda amal-amal kamu sampai besok. Ma taqdiru an ta'malahu al-yawm, selagi kamu masih bisa untuk mengerjakan hari ini. Ya, termasuk tugas-tugas apa ya, walaupun memang kadang-kadang kita itu berat ya untuk disiplin, konsisten dengan waktu, tepat waktu. Tetapi disebutkan begitu, hendaknya kalau ada di pagi hari jangan nunggu sore, kalau lagi di sore hari jangan nunggu pagi. Wa khudh min hayatika limautika. Ambillah kesempatan dari hidup ini, hidup kamu ini, limautika, untuk mempersiapkan kematian kamu. Wa min sihhatika lisaqomika. Carilah kesempatan sehat kamu untuk menyiapkan nanti waktu sakit. Takutnya nanti keburu sakit kita tidak bisa mengerjakan amalan-amalan yang kita tunda. Kita persingkat di sini ada tiga golongan terkait dengan bagaimana mereka itu punya amal, punya angan-angan. Wa'lam anna an-nasa fil amali ala thalathati asnaf. Ketahuilah bahwa secara umum nih orang itu semua punya angan-angan tentang masa depan ya, tentang kehidupan ini, tetapi beda-beda. Ya, ada yang paling bagus, ada yang sedang, ada yang kurang. As-sinful awwal wa hum as-sabiquna minal anbiya was-siddiqin la amala lahum aslan fahum 'ala ad-dawami mustash'iruna linuzulil maut bihim. Nah, ini disebutkan kelompok yang pertama yang paling bagus, tapi nggak bisa kita lakukan. Ini karena ini derajatnya khusus. Wahum as-sabiqun. Ini orang-orang yang selalu berlomba untuk selalu mendapatkan yang terbaik. Minal anbiya, itu dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang betul-betul siddiq. Seperti kesemuanya mungkin para sahabat, diantaranya Abu Bakar, orang-orang yang betul-betul jujur. La amala lahum aslan. Mereka betul-betul hampir tidak punya angan-angan panjang, nggak punya tulul amal, nggak ada. Jadi betul-betul mungkin digambarkan kalau mereka itu hari ini juga, atau dikatakan sebentar lagi akan mati pun, mereka sudah siap. Kebanyakan kalau kita kan masih takut ya, makanya ada penyakit wahan ya. Penyakit wahan itu apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut ya. Dalam hadis digambarkan bahwa akan dicabut nanti dari orang-orang kafir rasa takut ya, rasa segan, rasa takut kepada orang-orang muslim ya. Kenapa? Karena orang muslimnya itu sudah terjangkit penyakit wahan. Jadi orang muslim yang banyak, tapi digambarkan kahutha, banyaknya itu seperti buih ya, yang begitu mudah diombang-ambingkan oleh angin, oleh badai ya kan. Terus sahabat bertanya, amin qillatina yauma idzin ya Rasulullah, apa karena kami orang-orang muslim waktu itu sedikit? Kata beliau, bal antum katsir. Tidak, kalian itu banyak.
walakinnakum kahutha. Banyak tapi kalian itu nggak ada yang berbobot ya. Semua seperti buih, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah diterpa, sudah dijangkit penyakit wahan. Karena dijangkit penyakit wahan apa? Akhirnya cinta kepada dunia dan takut mati. Maksudnya nggak mau mati, tunggu lama terus, nggak menyiapkan, nggak siap mati karena ya merasa belum punya bekal, nggak pernah beramal. Nah ini para nabi disebutkan itu termasuk orang yang tidak punya panjang angan-angan. Wahum 'ala dawami mustash'iruna linuzulil maut bihim. Mereka itu setiap saat merasa bahwa ya mati itu sudah dekat. Musta'idduna lahu bil iqbali 'ala Allah wa 'ala ta'ati. Selalu bersiap untuk selalu menyambut kematian. Mungkin mereka sudah begitu dekat dengan Allah ya. Bagi dia kehidupan dunia itu sudah diyakini sementara ya. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ini diantara karakteristik para wali ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya para wali Allah itu kekasih-kasih Allah la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Ya takutnya hanya kepada Allah, maksudnya nggak ada takut dunia ini kan. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak sedih dengan urusan dunia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut, yang tidak ada rasa sedih? Itu mereka orang-orang beriman. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi ini di kelompok pertama dikatakan seperti itu. Mutafarrihina an ashhalid dunya bil kulliyah illa ma kana minha daruriyan. Mereka sudah memfokuskan dari memfokuskan untuk urusan akhirat sampai meninggalkan semua urusan dunia, illa makana daruriyan fi haqqi anfusihim aw fi haqqi man labudda lahu. Dia kecuali yang dunia dia yang sifatnya darurat, yang sifatnya primer ya, sifatnya primer. Dia memang harus keperluan itu harus dipenuhi. Jadi mereka ya makanya ketika Rasulullah SAW didapati oleh sahabat Umar bin Khattab ya, didapati Rasulullah SAW habis bangun dari tidur, kelihatan di pipinya, di badannya masih ada bekas-bekas tikarnya yang kasar ya, karena beliau bukan berarti beliau itu miskin gitu. Beliau memang kalau mau ya, kalau jadikan kekayaan semua dikumpulkan untuk beliau bisa. Tapi bagi beliau ini ya para nabi ya tidak fokusnya kepada dunia. Ini golongan yang pertama, yaitu orang as-sabiquna minal anbiya was-siddiqin. Yang kedua wasinfus tsani, golongan yang kedua, wahum al-muqtasiduna minal akhyari wal abrar, lahum amalun qasirun la yulhihim 'anillah wala 'an dzikrihi wala yusihim ad-daral akhirah wala yushghiluhum 'anil isti'dad lil maut. Golongan yang kedua al-muqtasidun. Al-muqtasidun itu iqtisad. Iqtisad itu sedang. Kalau dalam bahasa Arab iqtisad itu artinya ekonomi, ekonomis. Muqtasid itu dari kata-kata iqtisad artinya sedang. Tidak berlebih, tidak sangat ekstrim,
begitu cintanya kepada dunia sampai lupa akhirat, dan juga tidak begitu ekstrim cinta akhirat sampai lupa dunia, enggak. Di sini sedang. Wa hum minal akhyar wal abrar. Ini dari golongan orang-orang pilihan dan orang-orang baik. Jadi orang ini ada tingkatannya. Kalau orang yang sudah tadi para nabi, para siddiqin, al-muqarrabin ini tingkatannya yang beda. Makanya ada kata-kata yang sering kita dengar adalah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar untuk orang-orang yang tingkat ini itu sudah termasuk hal-hal yang dianggap baik. Tapi untuk al-muqarrabin, untuk orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, yang dekat dengan Allah, para nabi, para siddiqin, itu ini satu aib. Jadi mungkin untuk orang-orang yang tingkatannya seperti sedang-sedang, ini untuk tingkatan kita ini sudah bagus banget. Di sini disebutkan yang kelompok kedua itu orang-orang yang sedang dari kalangan orang-orang baik dan orang-orang baik juga, al-abrar, ya, orang-orang baik. Mereka mempunyai amal, lahum amalun qasirun, mereka mempunyai amalan yang pendek, la yulhihim 'anillah wala 'an dzikri, tidak sampai melalaikan mereka dari Allah. Punya mimpi, wajar kita manusia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah memang sudah ciptakan manusia ini ya, punya kesukaan kepada dunia dan seterusnya. Dan itu wajar, asal jangan sampai melalaikan kepada Allah, jangan sampai lalai kepada Allah dan kepada mengingat Allah. Walilsihim ad-daral akhirah, jangan sampai melupakan negeri akhirat. Walayushiluhum 'anil isti'dad lil maut, jangan sampai melalaikan dia dari untuk mempersiapkan mati. Karena orang yang cerdas yang paling baik persiapannya untuk mati. Wala yahmiluhum 'ala imaratid dunya wa tajziniha wal ihtirari bi zakharifiha, tidak membawa mereka sampai kemudian membangun pundi-pundi dunia dan perhiasannya dan terperdaya dengan gemerlapnya dunia, wa syahawatiha, dan keinginan-keinginan dunia, al-faniyah, yang semuanya akan fana. Jadi ya sedang. Tadi kalau sedang itu wabtahi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ada athar, ini bukan hadis ya, terkenal. Di antaranya gimana? Wa'mal lidunyaka annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini yang sedang. Kerjalah kamu, maksudnya beramallah untuk dunia seolah-olah engkau masih akan hidup selama, maksudnya silakan kita mengumpulkan hal. Tapi jangan kemudian dipandang sama. Jadi ketika ada athar mengatakan bekerjalah kamu untuk dunia kamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan bekerjalah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Ini bukan seimbang, bukan sama. Seimbang tapi tidak sama, adil tapi tidak sama. Karena ketika kita diperintahkan untuk beramal di dunia ini seolah-olah kita hidup di dunia itu berapa lama? Gak lama hidup di dunia. Dan kebutuhan kita ternyata ya, walaupun kita dikasih harta yang banyak, mobil banyak, kendaraan banyak, atau kita sudah tahu kebutuhan kita seberapa. Makanya kalau kita dikatakan beramallah untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya, saya hidup yang masih hidup selama-lamanya hidup manusia berapa? Kan kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70, wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit orang yang lewat dari 70. Makanya ketika kita pahami ini, maksudnya tetap saja harus lebih banyak beramal untuk
akhirat. Karena amal akhirat, kehidupan akhirat itu abadi, sedangkan kehidupan dunia itu sementara. Terakhir, yang poin yang ketiga, golongan ketiga adalah ini yang na'udzubillah, yang tidak baik ya. Tadi yang sangat bagus, ini untuk para nabi, para siddiqin, para muqarrabin. Yang kedua adalah orang-orang yang baik, al-abrar, al-akhyar, orang pilihan orang baik ya. Tadi yang sedang dalam artian dia tetap aja fokus kepada akhirat, tapi tidak sampai kemudian melalaikan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wasinful thalith, golongan yang ketiga, wahum al-maghruruna, orang-orang yang terperdaya. Gharrat humul hayatud dunya, itu terperdaya oleh dunia. Alladzina tala alaihimul amalu jiddan, itu orang-orang yang sangat panjang angan-angannya. Hatta ansahumul akhirah, sampai akhirnya mereka melupakan akhirat. Wa alhahum an dzikril maut, dan melalaikan mereka mengingat mati. Wa aqbalu biqulubihim ala mahabbatid dunya, dan mereka aqbalu ala qulubihim, mereka maksudnya antusias banget, yaitu kayak fokus banget dengan hati mereka ala mahabbatid dunya, pokoknya hatinya sudah dikuasai dengan cinta kepada dunia. Wal hirsu ala imaratiha, dan begitu ambisi untuk membangunnya, membangun dunia ini ya. Wa jam'u hitamiha, dan mengumpulkan kekayaannya. Wal ihtiraru bi zakharifiha, dan terperdaya oleh gemerlapnya dunia. Masya Allah. Jadi ini yang tidak baik. Kita tidak juga melupakan dunia sama sekali, tapi jangan sampai dunia ini kemudian menguasai hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasannya luas, tapi kurang lebih poin-poinnya kayak tadi ya. Jadi ada 3 golongan terkait dengan bagaimana mereka punya amal ya, punya angan-angan ya. Ada yang sangat bagus ya, yang sangat khusus, yaitu kalangan para nabi dan muqarrabin dan siddiqin. Yang sedang-sedang, yaitu kalangan orang-orang baik, orang-orang pilihan. Terus yang ketiga adalah yang buruk, yaitu mereka yang sangat terperdaya oleh dunia, sampai akhirnya angan-angan yang sangat panjang ya, melupakan mati dan melupakan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Jemaah, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan. Sekarang ada waktunya, kami silakan. Ada dari ibu belum pernah nanya. oh ya silakan ibu. Kalau boleh nanya, boleh menambahkan, Silakan. boleh sharing. Ya, mari Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu kan ada 3 golongan ya. Yang satu yang paling baik. Kondisi sekarang ini apakah kayak aliran Thariqah itu termasuk dalam kategori yang itu, dan dia artinya sudah tidak di dunia lagi, tidak memikirkan dunia. Apakah itu yang sekarang seperti itu? Mohon berhasil. Apakah orang-orang yang masuk ke dalam aliran Thariqah itu termasuk kategori orang-orang yang baik-baik ini ya, setidaknya ya, yang orang al-akhyar tadi. Ya, pertama kita harus perhatikan motivasinya dulu, niatnya. Kebanyakan mereka itu memang kita lihat orang-orang yang kepengen yang terbaik untuk dirinya, untuk masa depannya. Cuman kebanyakan mereka juga
terjebak kepada satu pemahaman yang mungkin kurang tepat ya. Kebanyakan saya perhatikan itu orang-orang tarekah ini yang masuk ke situ kemudian tidak berangkat dari pemahaman yang benar. Ada yang mereka mendapatkan amalan-amalan dari gurunya tanpa, pokoknya udah apa yang didapatkan dari gurunya udah gitu. Bahkan sampai kadang-kadang dia lebih mementingkan apa yang menjadi pesan-pesan gurunya daripada umpamanya hal-hal yang sifatnya sudah menjadi pesan umum yang menjadi kewajiban tertentu. Tapi itu tidak semua. Intinya kita berpikir positif bahwa orang-orang yang berupaya untuk meraih akhirat sebanyak-banyaknya, pengen melakukan berbagai macam amal soleh, banyak berzikir, melakukan amalan-amalan itu, ya sebetulnya itu bagian dari upaya mereka untuk yang terbaik. Tetapi pesan kita bagusnya mereka harus berdasarkan kepada ilmu. Ternyata kalau kita perhatikan peluang-peluang untuk beramal soleh itu begitu banyaknya. Kita membaca Al-Quran, ya kan? Itu satu huruf udah sekian. Kita ngaji Al-Quran, kita membaca sholawat, kita malam qiyamul lail, itu amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang semua amalan-amalan unggulan itu banyak banget. Tapi kadang-kadang memang terbatas juga. Mereka itu nggak bisa baca Quran, nggak ngaji juga, pokoknya gitu kan. Jadi akhirnya mereka sudah lebih fokus untuk mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh mursyidnya, oleh gurunya. Jadi kalau menurut saya yang lebih tepat itu diklasifikasikan. Kalau kita orang-orang yang umpamanya punya kemampuan untuk membaca Al-Quran yang baik, membaca ibadah berbagai macam doa, zikir yang baik, ya tidak mesti harus ikut ke sana, ya kan? Ya kita bisa. Tapi mereka orang yang di kampung nggak bisa ngaji dan seterusnya. Menurut saya itu satu kebaikan. Saya hanya ingat aja satu hadis ketika ada seorang sahabat ya, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kalau saya sudah sholat, sudah puasa, sudah pokoknya melakukan yang wajib-wajib, apa saya sudah masuk surga? Nah, kata Rasulullah SAW, ya. Jadi digambarkan seperti itu. Jadi kita selalu berpikir bahwa ketika ada saudara kita yang mungkin dengan keterbatasannya, pemahaman yang kurang, kemudian dia punya motivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang khusus gitu ya, yang menurut saya itu ini bagian dari kebaikan mereka ya, yang insya Allah ini bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, walaupun ada kurang-kurangannya ya. Jadi makanya saya bilang bagusnya ini kita harus mengelompokkan ya, ketika kita orang-orang yang masih punya pemahaman yang artinya kita termasuk pendidikannya ada, kesempatan untuk belajar ada, ya kan? Kita masih produktif, ya udah kita nggak usah ikut itu dulu. Tapi kalau sudah mau kita terbatas belajarnya, kemudian di kampung, kemudian kita ya sudah ya, mereka kita anggap bahwa itu bagian dari kebaikan yang mereka upayakan. Dan kita melihat tarekoh itu juga bermacam-macam. Jadi tarekoh itu ada yang mu'tabarah ya, insyaallah itu bagian yang secara garis besarnya ya tidak keluar dari paham-paham yang menyimpang ya. Tapi juga kita harus hati-hati kepada tarekoh yang mungkin kita na'udzubillah apabila sudah sampai di situ ada unsur kultus yang berlebihan ya kan, berlebihan kepada guru ya, sampai akhirnya dia lebih mendengarkan gurunya daripada hadis, daripada ayat itu ya. Jadi ya kita perhatikan. Tapi secara umum ya ketika ini tarekohnya tarekoh yang muktabarah ya, insyaallah ini untuk orang-orang tertentu mudah-mudahan satu kebaikan. Jadi laisa kullu masaluha li ahadin yasluhu li ghairi. Jadi kita lihat aja.
untuk orang-orang tertentu yang mereka terbatas, ya jangan kita kemudian merasa oh itu jangan itu. Mereka mungkin akan lebih baik seperti itu. Ya, mereka akan menjadi lebih rajin ibadahnya, zikirnya lebih banyak, lebih soleh dan seterusnya. Ya silakan. Nah, tapi tidak harus memaksakan semua menjadi toreko. Ini gara-gara ini maunya tadi penjelasan supaya kita itu betul-betul bahkan kemudian kita masuk toreko, nggak mesti harus gitu juga. Nggak mesti harus. Jadi intinya jalannya untuk meraih bagaimana kita supaya dapat banyak amal soleh, mempersiapkan untuk mati itu jalannya banyak. Di antara jalannya yang insya Allah ini juga bisa ditempuh adalah jangan tara bertoreko. Tapi tidak semua orang itu layak untuk mengikuti toreko, karena toreko ini ya menurut saya bagusnya untuk orang-orang khusus saja, ya kan. Sebenarnya kita sendiri banyak jalan-jalan yang untuk meraih kebaikan. Makanya disebut dengan toreko. Toreko artinya apa? Jalan yang mereka tempuh, yang menurut mereka akan menjadi lebih baik dari sisi keimanannya, sisi amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Silakan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya pernah dengar hari ini baru-baru ini ada ada orang yang menyebutkan dirinya itu keturunan Rasulullah yang ke 39. Nah, pendek yang saya tahu kalau keturunan ke 39 kan berarti kalau satu generasi saja umurnya katakanlah 100 tahun, berarti kalau dikalikan 39 berarti kan 390 tahun. Kalau tahun 2023 kita kurangkan 390 tahun atau katakanlah 400 tahun, itu berarti Rasulullah seolah-olah hidup di abad ke-16 atau ke-17, kurang lebih seperti itu kalau saya salah. Nah, yang benar yang mana Ustaz? Apakah itu benar urutannya ataukah bagaimana dalam menghitung seandainya ada orang yang memang keturunan Rasulullah ke sekian, cara menghitungnya yang benar itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Kalau kornon dalam arti korn artinya abad, yaitu hitungannya 100. Ini bahasanya kata Rasulullah SAW mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku atau abadku. Di sini abad, jadi generasi sahabat yang kurang lebih dari sahabat, di mana ada sahabat yang mungkin waktu dia lahir Rasulullah sudah jadi nabi, dia masih kecil ya, kurang lebih mungkin 100. Kemudian dikatakan itulah generasi atau generasi yang terbaik, generasi sahabat. Sahabat kan pengertiannya setiap orang yang bertemu Nabi dan beriman kepadanya sampai mati. Ini sahabat. Kalau tabi'in itu generasi kurang lebih juga 100 tahun kemudian. Tabi'in itu orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, beriman sampai mati. Matinya dalam keadaan beriman. Tabi'in juga begitu. Jadi memang kalau dilihat dari generasi ini memang generasinya bukan orang per orang, tapi generasi secara umum. Zaman sahabat kira-kira orang yang jadi sahabat kira 100 tahun lagi kurang lebih sudah pada selesai. Tapi juga begitu. Tapi kalau kelahiran beda. Kelahiran tergantung, kadang-kadang bapak sama ibunya bisa bedanya cuma 10 tahun. Ya kan? Bapaknya sama anaknya itu enggak jauh beda. Kalau anak barep itu kan bapaknya umur 20 nikah, ya kan? Terus punya anak umur 21, berarti anaknya sama bapak umurnya berapa? Cuma 20 tahun. Makanya kalau umpamanya ada orang ngaku sebagai keturunan Nabi dan dia punya silsilahnya,
Ya boleh jadi memang ya. Dalam 100 tahun ini bisa sudah 3 keturunan. Makanya kalau sekarang nih 1400 tahun ya dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dia itu udah turunan ke-29, itu kan seolah-olah itu dalam 1 tahun sudah wajar. Kalau secara logika bisa diterima. Anak bapaknya dengan anaknya itu nggak terlalu jauh ya, karena memang dalam 1 tahun dalam 100 tahun bisa juga keturunan. Nah ketika dia itu memang betul-betul keturunan Nabi, memang ada hadisnya. Jadi kalau orang itu memang menjadi ahli bait itu punya hak yang berbeda. Kalau kita sesama muslim, kita harus memuliakan mereka